Anggaran pendidikan di negara tercinta kita ini lebih dari 600 triliun rupiah. Sekolah di tanah air itu sampai 394.708 unit. Sumber daya manusianya, aka guru, sudah sampai 3,3 juta guru yang ada di Indonesia ini. Dari sekian banyak usaha yang kita lakukan, entah kenapa masih banyak banget sentimen negatif terhadap pendidikan di Indonesia. Dibilang males sama orang-orang luar negeri, bahkan dinominasikan termalas. Bukan cuma malas loh. Dan netizen biasanya malah memvalidasi sentimen negatif ini. Emang terbelakang sih bro. Ada survei kok yang memberitahukan seberapa tololnya masyarakat Indonesia. Most Educated Countries Survey. Dan hasil surveinya, Indonesia ranking 44 dari 44 negara. Indikator surveinya baik banget, tingkat literasi, seberapa banyak orang yang masuk ke sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Tapi gua rasa mayoritas yang ngeklik video ini juga bisa setuju bahwa emang pendidikan kita masih rendah dibandingkan negara-negara yang sudah maju. Lalu pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakuin? Dampak positif apa yang bisa kita berikan? Atau jangan jauh-jauh ngomongin dampak ke masyarakat Indonesia. Kita ngomongin kita dulu deh sebagai individu. Gua dan elu ini yang nonton video, gimana caranya kita bisa dianggap orang yang teredukasi tanpa harus bantuan pemerintah? Gimana caranya gua sama lu menjadi orang yang kompeten? Mana untuk menjadi orang yang kompeten, kita harus mengakuisisi pengetahuan dong. Apakah ada proses pembelajaran, model pembelajaran yang bisa memberikan kita indikator bahwa kita sudah kompeten? Gue perkenalkan yang namanya Conscious Competence Learning Model. Di mana ada 4 kompetensi pembelajaran. Unconscious incompetence. Di sini lu kagak tahu apa yang lu kagak tahu. Layaknya kalau kalian nonton film, ada kan karakter protagonisnya tuh mereka tuh kagak tahu apa yang mereka kagak tahu gitu. Conscious incompetence. Di sini lu udah tahu apa yang lu kagak tahu. Contoh di film, karakter protagonisnya udah tahu tuh, oh gue kagak bisa bertarung, oh ternyata gue tuh bego. Conscious competence. Di sini lu tuh udah melakukan suatu kuantitas, jam terbang lu udah tinggi dan akhirnya lu tahu apa sih yang bisa menghasilkan kompetensi. Unconscious competence. Di sini yang orang-orang pada bilang mastery. Lu udah secara otomatis, lu secara kagak sadar, lu ngelakuin apa yang orang-orang anggap kompeten. Tapi dalam POV-nya lu berasa, ya gue cuma bekerja doang kok, gue cuma berkarya doang kok. Tapi buat orang-orang lain di sekitarnya yang tidak pernah menjalankan jam terbang seperti lu, mereka berasa, gila, kok si Agus jago banget ya? Dengan ada model ini, kita jadi kebayang setiap kali kita mau belajar sesuatu. Selalu ada 4 fase ini. Apapun yang mau kita belajar, mau itu matematika, mau itu bahasa, mau itu musik, mau itu olahraga, selalu ada 4 fase ini. Dan buat kalian yang masih belum bisa dapet apa sih ini conscious competence segala macam, yuk sama-sama kita lihat contohnya. Dimana yang gue rasa semua orang bisa relate adalah yang namanya olahraga. Dan gue akan ambil olahraga basket sebagai contohnya. Pertama kali gue tahu olahraga basket, layaknya gue di hutan. Gue kagak tahu itu olahraga apa, tapi akhirnya gue pengen coba untuk berolahraga basket. Pas awal-awal gue sangat excited. Bener kayak membara banget. Gue berasa gue pengen mencoba mengakuisisi keterampilan main basket. Tapi seperti orang pada umumnya, begitu gue coba, mendadak kok ternyata susah ya masukin bola ke dalam ring basket. Tapi gue pengen coba terus. Gue akhirnya audit dan akhirnya gue tahu apa sih yang bikin bola itu kagak masuk ke ring basket tersebut. Gue latihan terus, akhirnya gue masuk ke namanya conscious competence. Gue udah mulai conscious kapan bola itu masuk, kapan bola itu kagak masuk. Dan kuantitas yang gue lakukan ini semua yang akhirnya membawa gue ke mastery. Dan gue argue 4 fase ini ada di semua proses kalian saat kalian mengakuisisi suatu keterampilan. Dan seperti yang gue pernah bahas di video-video sebelumnya, kalau ngomongin mencoba mengakuisisi sesuatu yang baru, otak monyet kita bilang no. Karena kita kagak mau terlihat tol kan di sekitarnya kita kan. Otak kita demen dengan yang namanya kenyamanan, yang disebut oleh Steven Pressfield resistance. Dan kalau kita bawa variabel resistance ke model pembelajaran ini, resistance akan sangat tinggi saat kita sudah ada di fase conscious incompetence ke conscious competence. Karena kita sadar kita tuh tolol, jadinya setiap kali kita mau ngelanjutin pembelajaran, otak kita bilang no. Dan ini kalau misalkan dijahit ke metode the con of learning, dia bisa mengingat 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 30% dari yang kita lihat, 30% dari yang kita lihat dan dengar, 70% dari yang kita ngomong, 20% dari apa yang kita lakukan. Resistance ini bisa terasosiasikan dengan aktivitas yang kita lakukan saat kita menerima informasi. Saat awal-awal pembelajarannya hanya cukup baca, lihat, ataupun dengar sesuatu yang pasif. Begitu udah mulai aktif, resistance jadi makin tinggi. Itu kenapa kalau kita berhasil mengaplikasikan apa yang sudah kita dengar, lihat, dan baca,
kita kagak gampang lupa. Tapi karena ini kegiatannya aktif, kita kagak cuma terima informasi doang, kita harus bener-bener ngerjain. Itu kan yang bikin otak monyet kita bilang no. Dan gue juga udah pernah bahas gimana caranya kita bisa ngehack otak monyet kita untuk ngelakuin hal yang berat. Dan di diagram ini pun kita bisa jahit ke yang namanya The Dunning-Kruger Effect. Dimana pas awal-awal masih excited kita tuh seru banget. Begitu udah harus ke conscious competence, berasa susah. Nah, udah tuh kita baru sadar. Oh, ternyata gua kagak pinter-pinter amat ya bro ya. Dan di sini kuncinya. Ada gap, ada ruangan antara conscious incompetence ke conscious competence. Sekali lagi gue ulang ya buat kalian beneran ngerti ya. Ada ruangan saat kalian itu sudah secara sadar kalian itu tidak berkompetensi, ke kalian sudah sadar kalian itu sudah mempunyai kompetensi. Mayoritas orang kagak mau tuh ngelewatin gap tersebut. Karena kebanyakan orang jatuh, luka, dan dikatain sekitarnya. Banyak tekanan sosial, kagak mau terlihat tolol. Mayoritas bilang no. Buat kalian yang nonton sampai sini, menurut gue sayang banget kalau misalnya kalian kagak berani lompat. Karena di akhir hari, menurut gue cuma ada satu kata kunci untuk bisa ngelewatin gap tersebut. Yaitu adalah konsisten. Gue tahu susah banget untuk melakukan suatu konsisten, dimana gue juga kagak suka kata-kata keluar dari zona nyaman, dimana menurut gue konyol. Udah nyaman ngapain keluar? Kalau gue lebih suka kata-katanya perluas zona nyaman. Kalian bisa memakai 2-minute rules dari James Clear untuk mencoba memperluas zona nyamannya kalian. Tapi mungkin di sini udah banyak banget warga kreatif yang sudah mengkonsumsi video gue yang dari dulu dan sudah mencoba menerapkannya, tapi berasa masih belum dapat hasilnya. Di sini gue pengen kasih beberapa science-based tips yang harusnya ngebantu proses pembelajarannya kalian. Pertama, monotasking. Gue tahu kalian itu anaknya sangat gadget abis, ngerti banget teknologi dan suka banget multitasking. Tapi percaya sama gue, kalau misalkan sampai sekarang kalian masih belum bisa melihat hasilnya, mungkin udah saatnya kalian itu cobain monotasking. Kalau misalkan kalian mempunyai satu spesifik tugas, kerjain tugas itu dulu. Kagak usah kalian ngelakuin 5 tugas sekaligus. Yang ngomong kerennya deep work. Lalu kerja seperti singa, dimana kalian sprint gila-gilaan, abis itu kalian ada istirahatnya. Karena sudah terbukti, napping, tidur 30 menit itu sangat efektif untuk menambah kemampuan fokus otaknya kalian. Dan gue tahu namanya konsisten itu sering terasosiasikan dengan yang namanya work ethic. Yang orang-orang itu workaholic, hustle culture. Tapi komentar gue, jangan cuma fokus ke work ethic. Kalian juga harus fokus ke yang namanya rest ethic. Kalau misalnya kalian ada waktu untuk istirahat, ya beneran istirahat. Jangan konsumsi media sosial. Balik ke poin utama gimana cara kita bisa mendapatkan kompetensi. Kita harus jujur kita ada di fase yang mana. Gua harap video ini bisa memberikan dampak positif ke kalian yang ingin mengakuisisi keterampilan dan share juga ke teman kalian yang membutuhkan, dengan harapan akhirnya sumber daya manusia di Indonesia tidak dipandang sebelah mata di skala global. Hai warga kreatif, buat kalian mengenal, sama kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim, dimana di channelnya gue selalu ngomongin produktivitas dan buku-buku yang gue udah pernah baca. Buat kalian tertarik bisa cek playlist gue yang ini, dan kalau misalnya kalian tertarik untuk bikin website gratis yang keren banget, dimana kalian bisa jualan kalian punya digital produk, bisa jualan kalian punya jasa, bisa ngumpulin leads, dan semua itu serba gratis. Kalian boleh coba cek deh yang namanya lnk.id, dan dimana gue udah pribadi coba sendiri dan gue berhasil membangun 7 sumber penghasilan dari dunia maya ini lewat yang namanya lnk.id. Gue jualan gue punya e-course, gue jualan gue punya LUTs, gue jualan gue punya Lightroom presets, gue jualan gue punya Telegram newsletter. Apapun bisa gue lakukan dengan pakai lnk.id. Itu aja video essay gue hari ini. Next video essay kalian pengen gue bawain apa? Apakah kalian tertarik untuk gue ngomongin sekolah itu scam, mitos visual learner? Menurut kalian apa tuh yang seru buat gue bahas? Komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.